solving activities, atau bahkan art terapi gitu. Karena itu aktivitas otaknya akan sangat banyak dilibatkan di sini. Tuh. Yang terakhir ini juga banyak dipilih sebagai activity self-care, yaitu spiritual. Dan kita kan secara culture itu juga dibesarkan dengan agama atau keyakinan tertentu. Jadi ini juga bisa menjadi pilihan self-care yang kalau memang cocok dengan teman-teman ya, Mira. Berdoa gitu kan, meditasi, again mindfulness, nature connection, atau spiritual gathering. Itu sebenarnya Nira kalau kita bicara self-care. Nah, then what? Setelah kita tahu macam-macam atau tipe-tipe self-care tadi. Ini aku punya 3 gambar bunga gitu ya. PR terbesar dari teman-teman adalah mencari tahu teman-teman itu bunga yang mana. Kenali diri kamu lagi gitu. Karena pasti untuk yang anggrek, perawatannya kan harus telaten ya. Harus misalnya nih kadar airnya nggak boleh lebih dari apa gitu. Tapi akan beda nih untuk mungkin bunga yang bisa tumbuh dengan bebas di padang rumput. Asal ada air, sinar matahari, masih bisa terus tumbuh bahkan jadi cantik gitu. Atau yang edelweiss, suhu tertentu doang dia bisa. Nah, which one are you? Gitu. Itu PR terpenting. Kenapa? Karena dengan know yourself, kalian bisa pilih self-care yang paling pas. Karena everyone is unique. Everyone itu akan menjalani journey grief-nya itu masing-masing dan bisa mendapatkan self-care yang akhirnya mana yang dirasa paling sesuai untuk bisa menjawab itu. Itu sih, Mira. So it's really simple, I think, dari aku, love yourself, start today. Itu. Thank you, Giok. Aku udah nyatet-nyatet seperti biasa. Dan menurutku materinya tuh singkat, padat, tapi ya sangat berisi gitu. Tapi tadi sambil Giok cerita, pertanyaan dan mungkin pertanyaan terbesar buat teman-teman di sini, tapi teman-teman kalau memang mau bertanya, seperti tadi aku sudah share di kolom chat, kalau memang ada pertanyaan, bisa langsung tanya aja di kolom chat, atau bisa langsung raise hand, bisa pakai fitur raise hand yang ada di bawah, di sini ada. Sambil menunggu, mungkin aku yang bertanya. Tadi kan Giok Sorry, bilang, ini aku stop share dulu atau gimana ini? oh ya, stop share aja, betul. Oke. Jadi biar kita bisa lebih melihat muka dengan jelas. Jadi tadi, oke, ada 5 bentuk self-care gitu ya, dan kelimanya ini tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih penting, atau mungkin kalau lebih penting si fisik tadi gitu ya. Tapi apa namanya, bukannya terus kemudian ada yang lebih benar atau apa, tapi ini kembali ke kita masing-masing gitu, karena setiap orang berbeda. Dan makanya di akhir tadi Giok bilang, jadi kita punya PR terbesar untuk kenali diri kita, untuk mencari tahu self-care mana yang paling cocok sama kita. Selain yang memang tentunya fisik dulu kita utamakan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, aku jadi kepikiran aja gitu. Gimana sih cara yang efektif untuk kita bisa mengenali diri gitu? Apakah kita coba-coba aja si beberapa jenis self-care ini, lalu kemudian kita mungkin nanti ngerasa, atau ada metode spesifikkah untuk bisa mengenali diri kita dan kemudian akhirnya kita bisa memilih jenis self-care? Gitu. Mungkin itu dulu. Ya, bagus tuh pertanyaannya. Aku aja langsung pikir kayak, gue dulu gimana ya? Karena kalau gue dulu jujur nih teman-teman, gue nyoba-nyoba. Psikolog nyoba-nyoba gitu. Memang yang paling enak, ya namanya juga kenalan ya, itu kan harus dicari tahu. Mungkin bisa kita coba dari hobi dulu.
gitu. Karena ada yang memang udah tahu melukis ya akhirnya melukis itu jadi art terapinya dia gitu. Ada yang memang suka baca buku ya akhirnya larinya ke mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang grief, tentang emosi, tentang apa gitu. Gitu. Atau ada yang memang hobinya belajar hal baru ya akhirnya dia jadi mulai ngulik hal-hal baru ya. Walaupun biasanya ketika kita grief hal baru itu suka cenderungnya itu nggak jauh-jauh dari apa misalnya ini aku jadi inget filmnya Slam Dunk sih. Jadi dia itu jadi suka basket dan akhirnya benar-benar menekuni basket karena almarhum kakaknya gitu. Gitu. Tapi memang aslinya dia juga emang main basket gitu. Tapi lebih akhirnya benar-benar punya motivasi dia pengen bisa menangin kejuaraan SMA-nya itu karena dia pengen dedikasi dia juaranya itu untuk kakaknya, mengenang kakaknya gitu. Dan itu cara dia untuk self care dan akhirnya dia punya jalan berdamai dan itu juga membantu ibunya berdamai untuk kehilangan si anaknya atau kakaknya ini. Gitu. Itu kalau pengalaman gue pribadi Nir itu gue jujur gue nyoba-nyoba gitu. Awalnya memang konseling dulu. Konseling dengan psikolog sampai akhirnya gue merasa kurang nih, ini belum gitu. Akhirnya gue kenalan sama coaching. Dan akhirnya gue ngambil, udah deh sekalian gue belajar, ambil sertifikasinya. Di situ sih. Itu akhirnya buat gue kayak menjawab, ini nih gue kayaknya nyari ini. Nyari ini pas gitu. Ada juga, ini juga gue ceritain ke Nira ya, waktu itu Instagram sih. Jadi si orang ini dia kehilangan rahimnya, tapi kemudian dia kenalan dengan skincare. Nah itu juga tuh. Dan baru dari situ dia merasa oke, ini cara gue untuk self care, taking care of herself dengan skincare-nya dia dan sampai akhirnya dia punya blog yang ngajarin orang-orang bagaimana merawat diri dan untuk gimana untuk bisa bermake up gitu. Jadi it's a journey actually Nira untuk kita bisa tahu mana sih yang paling pas. Ya. Tapi nggak usah dibikin sulit. Aku mau nambahin dikit, jangan dibikin sulit. Balik lagi ke basicnya aja dulu, yang physical. Itu aja dulu untuk dilihat ya, untuk dicek. Basic self care kita itu ada di fisik sebenarnya. Iya ya, I think that's very clear sih. Dan kalau mengaca ke my own experience juga tadi ya, Giok, tadi pas aku disuruh apa namanya tidur yang teratur, lalu kemudian olahraga setiap hari. Berikutnya tugas yang diperintahkan adalah untuk karena waktu itu aku karena depresi, jadi secara apa ya, ya boro-boro kalau keluar kamar sih masih mau, tapi keluar rumah tuh susah gitu. Jadi pada saat itu aku diminta untuk mencari sebuah event yang untuk umum, tapi crowd-nya atau orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang mostly aku kenal dan merasa nyaman. Gitu. Jadi aku disuruh datang ke event itu gitu dan looking back, itu tuh sebenarnya social self care ya gitu. Maksudnya aku diajak untuk keluar dari rumah tapi dengan settingan publik gitu ya, tapi ke tempat yang aku merasa nyaman dengan orang-orang yang nyaman. Cuman memang itu dilakukan setelah beberapa minggu aku melakukan self care fisik itu gitu. Jadi itu tadi memvalidasi omongan Giok tuh bahwa yang paling basic, yang paling penting adalah si fisik tadi gitu. Nah, setelah aku melakukan dua hal itu, si fisik dan si social, kayaknya jadi lebih clear untuk kemudian melihat ke dalam, terus